di YouTube UTP Surakarta. Hayo, 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 hayo. Siapa yang kangen? Siapa yang kangen? Siapa yang kangen? Lupa nih. Pokoknya selamat datang kembali guys di Ganesha Speak Time. Iya, siapa yang kangen nih? Aduh ya ampun, respon kalian tuh positif banget guys. Jadi bikin tim podcast tuh semangat banget, bikin video-video gitu. Hari ini gestarnya itu apa ya, dari komentar-komentar gitu sih, ada yang minta katanya ada kaprodi termuda gitu, terus dengan apa di prodi termuda juga, terus pada kepo, boleh kita datengin langsung, ini dia Pak Kamim. Saya dulu Pak. Oke, saya halo teman-teman semuanya, teman-teman. Ini dia Pak Kamim, apa? Kaprodi termuda, kepala bidang apa program studi ya Pak ya? Program studi, betul. Itu usianya baru 28 tahun, oh my god, aku aja shock gitu, 28 tahun loh jadi kaprodi. Oke, boleh. Itu di prodi termuda juga, SIKC, Sistem Informasi Kota Cerdas, bener ya Pak ya? Betul. Itu di UTP Surakarta itu juga baru, yang denger itu satu-satunya program studi Sistem Informasi Kota Cerdas yang sarjana terapan itu di Indonesia cuma di UTP ya Pak? Baru di UTP. Waduh, keren banget. Sarjana terapannya. Aku kasih tepuk tangan dulu. Parah sih, ini keren banget. Langsung aja ya Pak ya. Ini banyak banget teman-teman itu yang kayak tanya-tanya gitu tentang SIKC. Ternyata banyak yang kepo Pak gitu, termasuk sama Pak Kamimnya juga gitu. Terus katanya ada yang tanya, apa bener nggak sih Pak, apa usia muda tapi udah jadi kaprodi gitu? Jawab dulu, bener apa enggak? Kalau di UTP mungkin iya. Aduh, iya guys, jawaban kalian benar. Oke, kita lanjut lagi. Terus kalau boleh tahu ya Pak ya, ceritain dong gimana sih kok bisa 28 tahun itu jadi kaprodi gitu loh. Kayak maksudnya kalau di UTP Surakarta sendiri itu kan Pak Kamim kan jadi yang termuda gitu ya. Itu kayak gimana sih awal-awalnya gitu? Oh ya. Jadi terima kasih Kak. Teman-teman, jadi untuk memotivasi juga ya sebenarnya. Saya kebetulan masuk di UTP itu sudah dari tahun 2014. Tapi saya setiap tahun itu diberikan izin, kebetulan diberikan kesempatan dari pihak kampus untuk melanjutkan studi. Oh gitu. Jadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman dalam hal pendidikan. Jadi 2014, kebetulan dari tahun 2016 saya ke awalnya saya masih diploma ya, waktu itu masih diploma 3 masuk di UTP. Nah kebetulan saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke S1. Nah setelah S1 saya juga langsung suruh S2. Nah kebetulan selesai S2 ini baru saya masuk di pengajar di SIKC ini untuk menjadi kebetulan diberikan amanah untuk membawa SIKC ini dulu selama 5 tahun. Waduh, jadi ada masa jabatannya juga Pak ternyata. Betul, waduh, ada 5 tahun ke depan Pak. Persiapkan visi dan misinya. Oke. Selanjutnya itu ada yang tanya gini. Kalau 28 tahun ya Pak, itu udah jadi kaprodi. Itu mau dengar-dengar, terus ada yang tanya gini Pak, katanya padahal Pak Kamim dulu tuh sekolahnya tuh bukan di komputer-komputer, tapi ini kok bisa ya jadi kaprodinya SIKC yang basicnya itu kayak ilmu komputer gitu, bisa dong Pak kasih tahu? Oh ya, ada betulnya juga. Saya sebenarnya dulu basicnya itu lebih ke sekolah keagamaan ya. Jadi saya sebenarnya mulai dari SD ya. SD itu kalau di tempat saya dulu namanya MI waktu itu Mas. Mulai MI, terus sanawiyah, terus aliyah. Nah waktu itu kebetulan orang tua malah yang minta kalau saya melanjutkannya ke keagamaan lagi, mungkin jangan jadi guru agama atau yang lain ya mesti. Nah, tapi di hati saya itu beda. Saya inginnya itu saya belajar suatu ilmu yang memang saya penasaran. Saya itu pengen tentang komputer gitu. Nah saya mencari di mana perguruan tinggi yang saya bisa untuk melanjutkan komputer nih. Nah waktu itu ketemulah di Solo saya gitu. Oke, jadi Nah, gitu. Jadi udah kayak aduh dibilang bosen beragama ya enggak gitu. Cuman emang passionnya tuh memang belum mau untuk menjadi kayak guru agama gitu ya Pak ya. Jadi kayak merasa aduh passionku tuh kayaknya bukan di sini gitu. Iya betul. Oke. Nah jadi mungkin dulu sebagai apa ya, sebagai basic ilmu basic yang didapatkan ya waktu mulai dari sampai SMA itu, terus kelanjutannya saya baru mengambil tentang keilmuan yang ingin saya perdalam.
Waduh, terus habis itu kecemplung deh di dunia komputer Iya. ini sampai di SIKC-nya UTP Surakarta, Betul. terus akhirnya jadi kaprodi. Aduh, Iya. oh my god. Aku salut banget Pak, bener-bener yang masih usia muda, tapi kayak karirnya alhamdulillah gitu ya, kayak cemerlang gitu. Yang dilihat aja cemerlang, Iya. tapi yang jelek-jelek gak usah dikasih tahu ya Pak ya. Oke. Boleh, 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 boleh. Terus nih Pak, kalau boleh tahu nih kayak pencapaian tertinggi gitu selama berkarir di UTP Surakarta. Terus kalau boleh tahu Pak kamu itu di UTP Surakarta udah berapa tahun sih? Dari tahun 2014 Oh, sampai sekarang berarti saya sudah 7 tahun. oh ya sekitar 7 tahunan ya. 7 Waduh, tahun. udah 7 tahun. Terus kalau diceritain pencapaian tertingginya itu apa sih Pak? Jadi sebenarnya saya di UTP itu mulai dari staff ya awalnya dulu, jadi pengelola IT, dari pengelola IT ya, pengelola server, pengelola siakat, pengelola pengolahan data pendidikan tinggi. Dari itu semua yang paling membuat saya berkesan itu merasa untuk capaian tertinggi saya itu berhasil membuka program studi baru yang kebetulan ini sebenarnya ingin UTP buka waktu itu, tapi tentang ilmu komputer. Nah, kita akan kebetulan di nomenklatur dikti itu ada sebuah nomenklatur yang unik prodinya. Nah, kebetulan satu-satunya di Indonesia. Di situ dari pihak kampus ingin tertarik membuka itu karena sebuah ilmu baru yang dimana kebutuhan akan pasarnya tinggi sekali. Waduh, bener banget Smart sih Pak. City. Akhirnya diberikan kesempatan untuk saya membuka di proses pembukaan ini sampai prodi ini settled untuk berjalan. Jadi pencapaian tertingginya bagaimana bisa kemarin itu meloloskan program studi ya yang kebetulan ini belum ada di Indonesia, tapi berhasil berada di UTP Surakarta, menjadi prodi pertama di Indonesia yang UTP miliki, yaitu SIKD Sarjana 4 Sistem Informasi Kota Cerdas atau Sarjana Terapan Komputer. Waduh, keren banget gak guys, parah ya. Kayak wow gitu ternyata gitu. Berarti emang langsung ditunjuk Pak Kamim jadi kaprodi gitu atau gimana sih Pak prosesnya dulu itu kayak apa berbelit-belit atau ada seleksinya, ada presentasinya gitu kalau misalnya mau buat program studi baru gitu. Jadi gini, kalau program studi baru ini sudah ada kriterianya dari Kemendikbud, kebetulan sudah ada kriterianya, ya tinggal kita memenuhi kriteria-kriteria itu dan legalitasnya. Untuk kaprodinya itu penilaian dari pimpinan ya, mungkin dari sisi kinerja dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin saya kurang tahu dari sisi penilaiannya, tapi penilaiannya dari ranah pimpinan yang itu yang Oke. penilaian ya semua pihak yang terlibat di situ. Waduh, keren banget ya guys. Ini tuh kayak berarti emang Pak Kamim dulu tuh kayak ada banyak gitu pilihannya gitu ya. Berarti Iya. emang ada jalur seleksinya gitu. Betul. Terus akhirnya ada terpilih Pak Kamim gitu. Iya. Waduh, keren banget. Berarti udah terjamin mutu dan kualitasnya. Oke. Boleh. Bagus banget guys. Kayak aku tuh di depannya gitu ya. Terus kayak bener-bener apa ya? Kayak transfer ilmunya tuh kerasa banget gitu loh. Nanti ya coba ya kalau kalian masuk di SIK-nya UTP Surakarta terus ketemu langsung sama Pak Kamim, rasain deh nanti langsung ketemu sama Pak Kamim. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu ya, tadi kan ada program studi baru yang di UTP Surakarta SIKC Sistem Informasi Kota Cerdas. Itu kalau boleh tahu nih Pak, itu kan berarti Pak Kamim itu jadi dosennya juga. Betul. Atau cuman kaprodinya yang di kantor aja atau gimana Pak? Ceritain dong. Kalau di SIKC kebetulan saya sebagai dosen pengajar sebenarnya, Oh, dosen dosen pengajar juga. yang kebetulan diberi tugas tambahan sebagai ketua program studi kaprodi itu. Gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, kayak motivasinya Pak Kamim tuh apa sih biar kayak semangat gitu kayak kan biasanya kalau usia muda tuh kadang-kadang sering ya nggak sering sih, nggak semuanya juga yang menunda-nunda. Biasanya kan kalau masih muda nih mau main-main dulu, nggak usah kuliah atau mau gini dulu, mau coba ini dulu gitu. Tapi Pak Kamim tuh usia muda tapi udah jadi kaprodi. Terus itu motivasinya buat Pak Kamim tuh apa sih biar jadi dosen, semangat belajar gitu gimana? Jadi gini, motivasi yang pertama menjadi dosen itu dimana sebenarnya kalau saya awalnya sebelum jadi dosen ya, saya melihat dosen mempunyai banyak kesempatan dalam hal mungkin karir terus pengembangan ilmunya. Yang pertama, dosen ini punya tugas 3 kewajiban ya, mengajar, penelitian sama pengabdian. Nah di sini saya lihat di mana pengajar atau mengajar ini sebuah
tantangan yang dimana kita harus bisa mengembangkan ilmu. Kan sekarang ilmu komputer itu mungkin saat ini sampai level ini gitu ya. Mungkin tahun depan ini sudah auto date. Nah, kita harus belajar lagi. Nah, jadi pengajarnya itu juga harus belajar terus karena perkembangan teknologinya. Kemampuan teknologinya, kebutuhan akan pasarnya, nah seperti itu. Sedangkan di penelitiannya ini sangat supportnya banyak sekali, baik itu dari support dari universitas, support dari yayasan, support dari eksternalnya UTP, partner-partnernya UTP, sampai dari kementerian, dari dana-dana riset, kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan riset, penelitian baru itu sangat disupport Kak kalau jadi dosen. Sedangkan untuk pengabdiannya itu ya, jadi pengabdian itu merupakan hasil penelitian kita yang dimana nanti akan diimplementasikan dalam bentuk pengabdiannya itu. Jadi 3 hal ini yang memotivasi saya bahwa sebagai seorang dosen ini mempunyai kesempatan berkembang yang sangat pesat, sangat banyak sekali. Waduh, keren banget gak guys ya. Jadi pokoknya intinya ya guys ya, ini tadi aku terlalu fokus, jadi tuh kalau kamu ngulangin gak bisa. Pokoknya ya, kalau misalnya mau jadi dosen, itu pokoknya tadi aku ngutipnya cuma satu apa, semangat gitu. Terus jadi kayak apa ya, kalau udah sesuai passionnya, berarti kan dia tuh kayak berjalan tuh udah enak gitu. Ya nggak sih Pak, bener kan betul gitu. Sekali. Tuh guys, jadi kalau misalnya kalian itu merasa ya, kalau semester awal gitu ya Pak ya, itu kalau dulu teman-teman aku cerita, dia tuh kayak ngejar dalam tanda kutip kayak univnya gitu kan. Dia tuh rela kayak bukan berjalan di passionnya dia gitu. Terus udah tak bilangin, kalau misalnya itu bukan passion kamu mundur aja daripada kamu yang rugi gitu. Soalnya kan bener nggak, kalau kalau menurut Pak kami sendiri ya, kalau kita belajar misalnya gini ya Pak ya, basic kita udah di komputer, terus kita tuh belajarnya kayak misalnya ambil sastra gitu kan, mungkin dalam artian kita bisa penyesuaian, tapi lama-lama kan kita kayak ini bukan passionku, pasti ada kalanya kita akan menyerah, bener kan Pak? Bener kan? Iya. Gitu guys, jadi kayak berjalanlah sesuai passion kalian dengan keahlian kalian, nanti kayak jalannya akan mudah gitu. Makanya gabung di SIKC UTP Surakarta bareng sama Pak Kamim tuh, nanti ilmu-ilmunya bakal ditransfer gitu. Aduh, ini baru 2 menit aja udah transfernya udah full nih aku, keren banget gak? Terus ya Pak, Iya. Okay. kalau ini bahas SIKC ya Pak ya, ini kayaknya menarik banget gitu, kayak teman-teman tuh ternyata banyak yang nanyain juga kan, kayak SIKC kayak yang dari teknik komputer jaringan gitu kan, terutama anak-anak SMK itu pada nanyain, Mbak kalau misalnya aku kan basicnya udah komputer dulu, tapi tuh aku tuh yang dari yang sukanya kalau TKJ kan kadang ada yang bongkar CPU gitu, aku sukanya yang bongkar-bongkar kayak gitu, yang nggak coding-coding. Itu kalau aku masuk di SIKC emang aman ya gitu? Kalau menurut Pak Kamim sendiri gimana? Sangat aman. Jadi gini Kak, kalau di SIKC ini kan sistem informasi kota cerdas. Jadi di situ sebenarnya luas. Kebetulan kita bagi ilmunya atau kita bagi konsentrasinya itu kebetulan ada 3. Ya, pertama itu soft dev. Soft dev itu yang bikin software, aplikasi, sistem, aplikasi Android, aplikasi iOS. Nah, itu di situ. Itu dia fokus dalam hal pengembangan sistem. Tujuannya apa? Nanti kalau dia lulus bekerja, misal dia masuk di pemerintahan dan di perusahaan industri dan lain, dia paham akan kebutuhan sistem di dalam tempat dia bekerja. Misal kita fokus ke smart government, dia ngambil soft dev dan dia smart government, makanya dia akan banyak belajar tentang nantinya itu soft dev atau software tentang pengembangan di sistem-sistem instansi kepemerintahan yang dibutuhkan di pemerintahan atau dibutuhkan di industri. Sedangkan konsentrasi yang kedua itu ada konsentrasi tentang jaringan Kak, jaringan dan keamanan. Jaringan dan keamanan ini nanti khususnya tadi kayak TKJ tadi, misal saya nggak suka itu Pak, saya nggak suka tentang ngoding dan lain-lain, nanti ngambil konsentrasinya yang jaringan dan keamanan. Terus untuk yang ketiga itu ada spesifikasi tentang cyber security. Cyber security ini memang khusus belajar nanti tentang persandian data. Jadi nanti mulai data itu terkirim dan lain-lain itu namanya enskripsi. Pernah dengar di enskripsi ya? Jadi data itu gimana kok bisa nyampe di tempat kita, padahal itu kan kita beda ini ya, beda tempat itu ya, ini device A, ini device B, kok ini bisa sampai ke sini gimana? Padahal ini kalau sebenarnya kalau kita runut ini ada yang lewat ini, tapi kan nggak kelihatan gitu ya. Mungkin bukan bangsa yang nggak kelihatan, tapi memang ada teknik atau ada ilmunya di situ. Nah, nanti di sistem keamanan data ini, cyber security ini dia tugasnya mengamankan sistem gitu ya. Jadi kan itu
benda-benda yang nggak kelihatan ya itu. Nah ini tugasnya cybersecurity, bukan berarti yang orang yang pintar-pintar bisa melihat atau apa itu ya, orang atau dukun dan lain, bukan itu, tapi dia jaga server gitu ya, server itu dipantau setiap saat direpot. Jadi kerjanya kalau orang cybersecurity itu mungkin dari rumah ngecek server saya aman nggak ini, nah gitu, keamanan data saya seperti apa gitu, transaksi di sistem saya seperti apa, nah seperti itu. Jadi fokus tentang keamanan data dan cybersecurity. Oke, waduh. Jadi ada 3 konsentrasi itu tadi ya kak. Tadi yang pertama apa? Soft dev, itu pembuatan software sistem. Terus untuk jaringan itu tentang jaringan komputer, tentang mulai dari perancangan, infrastruktur sampai jaringan itu bisa terkoneksi. Terus yang ketiga adalah keamanannya. Jadi dari 3 itu nanti memilih. Jadi semester 3 itu nanti dia harus memilih salah satu. Jadi yang dipelajari nggak 3 ilmu ini, cuma nanti dia ada 2 SKS sampai 4 SKS bisa mengambil di konsentrasi lain. Jadi dia mengambil jurusan sesuai passionnya, tapi juga dia dapat pengalaman 2 SKS sampai 4 SKS di konsentrasi lain. Misal saya suka soft dev ini, pengembangan sistem, membuat sistem gitu, tapi saya juga bisa mengambil 4 SKS di konsentrasinya orang lain, di konsentrasi lain. Misal saya pengen penguasaan tentang jaringan sedikit, meskipun saya orang sistem, tapi kan juga saya harus paham tentang jaringan. Nah, saya juga bisa mengambil di cyber security, misal cuma 2 SKS. Nah, saya harus tahu tentang keamanan juga, seperti itu. Oke. Jadi enggak semua bidang ilmu nanti akan belajar, tujuannya supaya benar-benar bisa diterapkan. Oh, berarti Gitu. emang bukan cuman prodi lain aja yang ada pencabangannya Iya, gitu ya Pak ya, kayak betul. ada penjurusannya. SIKC juga ada guys. Jadi buat kalian yang pengen gabung di SIKC UTP Surakarta itu ada, udah kalian itu nggak usah khawatir. Terus kalau misalnya diambil kesimpulan ya Pak dari apa yang disampaikan Pak Kamim tadi, berarti emang apa ya, ilmu komputer itu nggak akan ada matinya gitu, bahkan Betul. selalu berkembang terus ya kan Iya. Pak. Contohnya yang kita kayak bisa buktiin kayak baru hits ini itu apa yang di lampu merah itu kan ada etilang kan Pak. Betul. Sekarang itu adalah kayak nyata banget, emang sekarang itu smart city IT benar-benar digunakan di kota-kota gitu, bukan kota-kota besar lagi ya. Di Solo yang enggak sebesar kota Jakarta aja itu sekarang udah pakai etilang dong guys. Jadi buat kalian yang pengen gabung di SIKC UTP Surakarta itu udah langsung aja gabung, soalnya emang apa ya Pak, kayak prospek kerjanya tuh banyak banget ya kan Pak. Terus kalau denger-denger ya, aku mau tanya langsung sih sama Pak Kamim, di apa SIKC UTP Surakarta itu bener nggak sih yang apa 25% apa 35%-nya itu dia tuh cuman apa kayak ya kuliah tapi sisinya tuh praktek gitu, bener nggak? Oh iya. Jadi gini Pak, Kak, sorry. Jadi gini Kak, kalau di SIKC itu kan memang kita fokus ke vokasi ya atau keahlian. Jadi kita itu masuknya bukan ke akademik tapi kita ke vokasi. Jadi vokasi ini di SIKC memang didesain itu kurikulumnya atau output lulusannya itu 30% kemampuannya ya, maksudnya itu 30%, 35% itu teori, 65%-nya itu di praktikum. Jadi memang setiap harinya itu banyak di lab daripada di teori. Oh gitu. Jadi konsepnya mereka itu tidak membuat riset, tidak membuat penelitian, tidak membuat hal yang baru, tapi bagaimana mereka bisa mengcopy ulang, misal membuat sensor AC gitu ya. Gimana mereka itu bisa merakit bisa membuat prototipe itu sampai itu jadi. Jadi anak-anak SIKC itu ibaratnya itu dia tugasnya itu mengamati, meniru, memodifikasi. Waduh. Gitu. Apa Pak tadi boleh dikutip dong, Iya. meniru apa? ATM namanya Oh, ya. ATM. itu amati, Amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi, Nah, oke. betul. Jadi anak-anak SIKC itu juga diajarkan bagaimana kita mengamati itu sebenarnya pola kerja sistem itu seperti apa. Nah, terus nanti anak-anak SIKC itu setelah amati dia meniru, membuat ulang juga. Nah, terus setelah itu dimodifikasi lah sedikit-sedikit. Mungkin AC sekarang itu belum tersinkronisasi dengan face recognition atau pendeteksi wajah gitu ya. Nah, kalau misal seperti ini ya, apa pintu lah, kalau AC sorry bukan AC, pintu misal pintu masuk itu kan kebanyakan untuk saat ini belum tersinkron dengan face recognition ya, pengenalan wajah pada orang yang datang. Jadi kalau nanti orangnya suhunya tinggi atau nggak pakai masker, dia nggak mau buka, itu kan belum. Nah, itu nanti bisa dikembangin lagi. Jadi
anak-anak menduplikat lagi pola kerja pintu yang otomatis itu seperti apa, terus anak-anak masuk untuk merekayasa menambahkan sensor pengenalan wajah ya atau pattern recognition, jadi kemiripan orang yang memakai masker itu seperti apa. Jadi kalau dia nggak pakai masker, pintu nggak mau masuk, berarti nggak usah satpamnya yang nyuruh, tapi biarkan sistemnya. Boleh, gitu. boleh. Ini bagus banget nih Pak, bener-bener pintu yang otomatis. Waduh, ini berarti ada di kutipan kecil misi rahasianya nih dari SIKC sendiri ya guys. Jadi ini salah satu tadi yang diomongin sama Pak Kamim ya guys ya, itu salah satu contohnya itu kayak modifikasi pintu gitu ya kan Pak gitu. Terus ada banyak lagi program yang mungkin nggak bisa disebutin di sini soalnya itu misi rahasia, jadi nggak boleh tahu. Oke? Yang boleh tahu itu adalah Potek. Iya, ceritain Pak, Potek ini itu salah satu usahanya atau unit usaha dari SIKC sendiri, bener nggak Pak? Betul. Berarti ini dari UTP ya Pak ya? Kebetulan ini dari UTP juga, ini sebenarnya mulai dirintis dari teman-teman SIKC. Jadi Waduh. teman-teman SIKC ini ingin mewadai, jadi nanti project atau produk-produk mahasiswa yang ingin dikembangkan nanti bisa dibantu untuk hasil karya itu kan perlu yang namanya nanti poles sampai dia bisa dipakai oleh pengguna. Seperti itu. Oke, ini Potek itu bukan Potek yang gini ya guys ya, bukan. Ini Potek itu adalah power techno gitu. Besok lagi pokoknya harus ada slogannya Pak ya, Potek, bukan Potek tapi Potek gitu. Boleh kan Pak gitu. Boleh. Oke. Terus ini kan udah durasi nih Pak. Jadi boleh dong Pak Kamim kasih kata-kata buat anak-anak Indonesia, buat teman-temanku semuanya yang kayak males-malesan gitu, terus kayak dia lebih sering menggunakan sesuatu daripada kayak membuat sesuatu gitu, atau Pak kami mau menyampaikan sesuatu yang bikin memotivasi teman-temanku anak-anak Indonesia semuanya, boleh Pak? Oke, jadi gini Pak, teman-teman semua, jadi ini yang menjadi mungkin awalnya untuk saya sendiri ya, jadi dimanapun kita belajar ya, itu nggak ada bedanya, negeri swasta semuanya sama ya, dimanapun kita belajar. Intinya belajar itu tidak hanya dari sisi keahlian, yang paling penting nanti akan di dunia kerja, di masyarakat dan ini adalah dari semua pengalaman belajar kita, yang paling penting adalah kuliah itu tidak hanya untuk mencetak kita menjadi pintar, tapi kuliah itu gimana caranya mengubah pola pikir seseorang yang mungkin awalnya itu dari tingkat pembelajaran masih SMA sampai dia ke bangku perkuliahan, dan outputnya, endingnya dia bisa menjadi lebih dewasa dalam pola pikir dan rasional dalam menghasilkan pola pikir, seperti itu. Oke, itu aja nih Pak. Iya. Oke. Jadi guys, kesimpulannya adalah yang diomongin Pak Kamim tadi, kuliah itu bukan perkara perguruan tingginya, bukan perkara bukan perkara dia tuh mau negeri atau swastanya guys. Jadi semuanya itu tergantung diri kita sendiri, bener ya Kak Pak ya. Kalau misalnya kita sudah berkualitas, kampus kita sudah menyupport kita, ya udah kita tinggal jalan aja gitu. Jadi kalau diri kita emang udah di negeri ataupun di kampus-kampus yang lain, kalau dia memang tidak semangat pun, walaupun kampusnya menyupport, ya buat apa, bener nggak Pak ya kan. Terus jadi Pak Kamim lagi juga tadi, kuliah itu bukan menghasilkan pintar atau tidaknya, tapi kita ketika lulus kuliah kita harus bisa mengubah pola pikir kita, bagaimana kita itu dewasa, bisa menghasilkan sesuatu, bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu guys. Jadi kesimpulannya, kalau kalian emang basicnya di komputer, terus pengen kepo-kepo buat teknologi-teknologi dengan semua kemajuan yang ada, terus ikut berkontribusi di, aku salah ngomong tadi Pak, takutnya nanti di-judge. Ikut berkontribusi di UTP Surakarta di bidang komputer, boleh banget gabung sama kita di Smart City IT, itu di Sistem Informasi Kota Cerdas UTP Surakarta. Udah buka pendaftaran kan Pak? Sudah buka pendaftaran. Udah buka pendaftaran, boleh gabung dengan kita dan pokoknya selamat bergabung dengan kita gitu. Pokoknya dijaminkan nggak bakal nyesel guys, oke? Thank you guys buat hari ini. Terima kasih Pak Kamim yang udah datang, udah sama-sama. mau berkenan diundang di podcastnya Ganesha. Terus guys, buat kalian udah seneng nih Pak Kamim udah didatangin, udah tanya apapun udah aku sampaikan ya. Terus buat kalian yang mau request guest star siapapun itu, boleh banget tulis di kolom komentar. Terus kayak
mau ngasih kritik saran juga boleh, tapi jangan lupa subscribe dan like, oke? Terima kasih dari Vera cukup, dari Pak Kami mungkin sudah cukup Pak? Cukup. Oke, terima kasih, ingat pesanku ya guys, stay safe, stay healthy, and stay happy, bye!